kemudian pada saat itu saya masuk ke kebetulan diterima di dengan biaya sendiri bisa tidak dicicil, ternyata bisa itu boleh mau pulangin orang tua kita nggak tahu kan aja kejadiannya. Salah satu lolos, dua lolos. Masih tiganya bu. Tahun 2000 pertama selesai. Jadi ada itu tadi tadi benar, kemudian kondisi yang depan beberapa kali karena saat itu mahasiswa semester 1 dia tadi bilang tidak tahu bagaimana daging itu pun mengandung laktat. semangat. Bawahnya dong.
sedangkan harga saat itu harus disalahkan. Presiden omong. Iya, kesannya seperti biasa, selalu kegiatan seperti ini menjadi sebuah kesempatan untuk berefleksi ya, berefleksi yang bagus tentang baik tentang proses saat ini maupun pembelajaran-pembelajaran yang kita inginkan ke depan. Lebih dari itu, saya kira ini juga sebenarnya mencoba untuk memicu atau membangun rasa kebersamaan, baik kesamaan visi, kesamaan misi, tetapi juga rasa kebersamaan di dalam tim. Itu saya kira, dan saya kira fasilitator semua berupaya dengan sangat keras untuk membuat itu terjadi ya, selama 2 hari ini. Kira proses fasilitasinya berjalan sangat baik dan terencana. Lalu pembelajaran apa? Saya kira walaupun ini dalam satu tim yang relatif sudah cukup lama, tapi proses ini juga sebenarnya sedikit banyak menggali kembali, membongkar
hal-hal yang selama ini barangkali tidak sepenuhnya terbuka bagi masing-masing anggota tim, sehingga melalui itu diharapkan sebenarnya pengenalan atau menemukanali bagian-bagian atau aspek-aspek yang bisa mendorong kebersamaan di dalam tim itu menjadi penting. Tidak hanya itu, tapi juga menemukan kekuatan-kekuatan di masing-masing anggota tim untuk bisa secara simultan mendorong kinerja yang lebih baik ke depan. Banyak hal yang bisa sebenarnya kita langsung kerjakan, saya kira, dari kegiatan 2 hari ini. Tentu pertama tadi adalah masalah bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana mendorong visi bersama tadi. Lebih daripada itu, saya kira apa yang kita diskusikan tentang hari ini, misalnya tentang mimpi-mimpi kita yang ingin dicapai, tetapi tidak hanya itu, tapi juga cara-cara kita. Saya kira hal-hal yang bisa secara langsung diimplementasikan, ya, dilakukan, memperkuat proses-proses yang sudah ada selama ini. Saya kira itu beberapa hal. Ya, jadi terima kasih nih diberi kepercayaan untuk memberikan kesan-pesan dan pembelajaran dan bagaimana nanti implementasinya di kantor dari fasilitasi Inspirit. Inspirit ya ini ya, benar ya. Ya, jadi kesan saya itu Inspirit ini benar-benar berkualitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi kita di samping have fun, kita juga harus serius memikirkan apa-apa yang telah terjadi selama ini, baik secara personal maupun di kantor, sehingga kedepannya bisa lebih baik. Pembelajaran yang kita dapat dari kegiatan ini, jadi kita lebih mengerti dari satu tim ini, kita dari GIZ Profit kebetulan, dari satu tim ini saling mengerti satu sama lain. Jadi saling mengerti satu sama lain, kita bisa kemudian pembelajarannya kita bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan hati yang selama ini kadang-kadang kita tidak bisa mengungkapkan, nggak tahu bagaimana caranya. Ya dengan bantuan teman-teman, dengan bantuan juga fasilitasi dari Inspirit, sehingga kita bisa menggali diri sendiri. Terus terakhir implementasi. Jadi implementasi sebetulnya dari kegiatan ini terlihat bahwa kita perlu memang kolaborasi yang lebih sering, komunikasi sering karena ini kita di 3 lokasi, Jakarta, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Jadi kan jauh ini, sehingga komunikasi dan kolaborasi lebih intens, baik itu melalui media video conference, ataupun melalui WA, ataupun melalui ini dalam merencanakan sesuatu, sehingga target-target yang diharapkan tercapai dari kegiatan-kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Itu saja. Baik, perkenalkan saya Eri Panca Setiawan, saya dari GIZ Profit yang bekerja di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Utara untuk isu pengelolaan lestari lahan gambut. Saya mengikuti selama 2 hari kegiatan team building yang dilakukan oleh teman-teman Inspirit. Tujuannya mencoba untuk semakin merekatkan bagaimana terjadi bonding antar anggota tim. Terus yang kedua juga semakin mengingatkan kepada kami sebagai anggota tim tentang mimpi-mimpi yang menjadi kewajiban gitu yang harus kita deliver di akhir project, dan itu harus dikerjakan bersama. Kesan yang saya tangkap adalah yang pertama, saya itu semakin mengenal rekan-rekan yang ada di dalam tim, kemudian menjalin bagaimana nanti bisa berkolaborasi dan mengelaborasi tugas-tugas yang menjadi pekerjaan dari masing-masing anggota tim. Terus yang kedua, kami juga selama 2 hari ini melihat kira-kira semua pengalaman yang masing-masing anggota tim miliki itu semakin dieksplor untuk semakin memudahkan ketika akan diadaptasikan
dalam rencana kerja bersama tim sekitar 3 tahun ke depan dalam Project Profit fase kedua. Kesan saya selama kegiatan Lokakarya team building ini yang difasilitasi oleh Inspirit luar biasa, sangat fun, di mana sisi kreatif kita terus digali ya dengan metode yang sangat fun sekali, jauh dari karena kita biasanya kalau pekerjaan kantor kan kalau Lokakarya, rapat itu selalu yang formal, tapi ini coba sisi kreatif kita terus digali. Nah, yang didapat ini adalah bahwa setelah kita menjalani Lokakarya ini, kita tuh punya pemahaman lebih bagaimana cara kita bekerja dengan baik dalam sebuah tim. Karena dalam sebuah tim tentunya tidak bisa hanya ada satu atau dua yang mendominasi, meskipun leadership tetap diperlukan, tapi tetap peranan semua member dari tim itu akan menentukan tercapai atau suksesnya pekerjaan dalam suatu proyek. Yang bisa kita langsung implementasikan adalah pertama, kita banyak sekali mendapatkan refleksi tentang tim kita dari fasilitator, posisi status tim kita itu pada posisi apa sebenarnya, dan dari situ kita bisa coba implementasikan dengan tips-tips yang sudah diberikan ya, bagaimana bekerja dalam tim yang baik. Kemudian juga metode-metode yang bisa kita contek ya, supaya lebih menggali sisi kreatif kita dalam membuat rencana maupun mengimplementasikan pekerjaan kita sehari-hari.